Jadi intinya bagaimana intinya? Intinya mereka itu ngelakuin kesalahannya secara sadar, menantang ilmu dari Tuhan seluruh alamnya secara sadar, secara terang-terangan. Orang yang paling bego, yang paling tolol itu siapa? Kalian. Kalian yang paling bego, yang paling tolol. Udara bisa menjadi saksi. Bisa menjadi saksi. Ini nih, guling. Guling bisa jadi saksi. Bisa jadi saksi. Jadi ngapain takut? Saya mah udah tahu semua bisa menjadi saksi. Ya ngapain saya berbohong? Ya belum megang duitnya sampai sekarang. Jadi yang bego sama tolol itu siapa? Ya kalian lah. Makanya itu tertulisin dengan jelas dalam Al-Quran. Perangilah Nabi Allah kalau kalian sanggup. Ya tanpa disadari kalian menyanggupi untuk kekal dan abadi di neraka jahanam. Jadi kalian merasa istimewa karena mempunyai kelebihan. Itu ada di dalam Al-Quran. Orang yang dikasih kelebihan hukumannya 8.000 desiliun tahun. Yang nggak dikasih kelebihan hukumannya 1.000 desiliun tahun. Jadi jangan ngerasa hebat kalau dikasih kelebihan. Itu intinya. Semua itu cuma titipan doang. Pernah dengar atau pernah nonton siksa neraka jahanam? Orang yang udah diinjok-injokin, dihancur-hancurin badannya jadi utuh lagi, udah ditonjok lagi, diinjokin lagi, utuh lagi. Pernah nonton kayak begitu kan? Pernah nonton kan? Pernah kan? Pernah lah, kalau saya mau pernah nonton. Berarti namanya anak kandungnya Tuhan seluruh alam yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Anak kandungnya yang dipercandain. Hebat banget. Ya makanya itu tadi, lebih kemana? Kenapa selalu dibiarin? Karena bokap sama nyokap itu Tuhan yang adil. Kekal dan abadi itu nggak memanusiakan. Makanya dikasih pilihan. Semua itu dikasih pilihan. Itu intinya. Jadi jangan ngomong nggak dikasih kesempatan atau lain sebagainya. Ya nggak ada kata ampun lah. Makanya kata kasarnya begini, saya lewat keluar nih, orang nggak sujud aja udah ditembak mati. Dewa Krishna saya yang ada tompelnya, Dewa Krishna. Waktu kecil Dewa Krishna, udah gede jadi Dewa Siwa. Cucu Tuhan seluruh alam. Pak Prabowo Subianto anak kandungnya, anak kandung satu-satunya. Saya anak kandungnya satu-satunya Pak Prabowo Subianto. Udah itu intinya. Udah bener itu, udah bener. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Mau percaya silahkan, gak mau percaya silahkan. Makanya hari lahir saya itu 1 Juni 1996. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Makanya setiap 1 Juni itu selalu dirayain. Kenapa selalu dirayain? Untuk kelahiran Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu singkatan dari membawa peringatan di hari kiamat. Jadi kalau ada orang ngomong sembarangan, lu terlambat dakwanya. Terlambat kayak gimana? Makanya di dalam rukun iman itu ada yang namanya percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu cuma dipercayain doang. Cuma dipercayain doang hari kiamat. Pernah dengar kan? Percaya kepada hari kiamat. Karena bumi itu gak bakalan hancur-hancur. Makanya tata surya itu selalu dijaga. Bumi itu harus selalu dijaga. Karena bumi itu gak bakalan hancur-hancur. Makanya kiamat itu cuma dipercayain doang. Rajanya Indonesia itu raja semesta, raja yang punya semesta. Agung Nusrojo, saya raja yang punya semesta. Anak kandung satu-satunya, cucu kandung satu-satunya Tuhan seluruh alam. Itu intinya. Itu intinya. Makanya yang ada, saya pernah dengar gak cerita seorang pangeran atau seorang raja atau seorang anak raja yang dibiarin hidup sengsara dari kecil sampai gede untuk menjadi raja yang adil dan menciptakan kesetaraan atau kesamaan kepada seluruh dunia. Pernah dengar itu enggak? Ya ini saya sendiri orangnya. Ya makanya kenapa dibiarin? Karena orang yang ngelunjak itu membayar dengan lama kurungan sama penderitaan di neraka jahanam. Jadi ya kabar gembira bagi orang yang sabar dan orang-orang yang
taat hukum agama sama hukum negara. Itu intinya. Terus yang disalib siapa? Yang disalibnya orang Kristennya sendiri. Kalau nggak mau disalib masuk Islam. Itu intinya. Baru mengkaji surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arawaital ladzi yukadzibu bidin fajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'min miskin fa wailul lil musallin alladzina an salatihim saun alladzina yuraun wa yamna unal maun. Bahasa Indonesianya nih, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata lain dari mendustakan itu mengkhianati. Tahukah kamu orang yang mengkhianati agama? Maka itulah orang yang mengardik anak yatim. Maka itulah orang yang mengardik anak yatim. Anak yatim itu anak siapa? Anak orang, benar. Berarti artinya orang yang mengambil hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Contoh gampangnya nih. Kalian kalau berkhianat kepada agama, kepada negara kalian diapain? Dikeluarin dari negara, bener. Artinya orang yang mengambil hak orang lain masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama, ya dikeluarin dari agama, yang nggak punya agama. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin itu orang apa? Orang susah, bener. Orang susah tertindas apa enggak? Tertindas. Bener. Maka celakalah orang yang sholat. Yang enggak menolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang tertindas aja, sholat sama sembayangnya enggak diterima. Apalagi orang yang mengambil hak orang lain, masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Jadi kalau nggak nolong orang yang sedang kesusahannya, makanya kewajiban tadi yang 2,5% itu harus tepat sasaran. Itu intinya. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya. Yang berbuat ria, artinya orang yang sombong. Yang berbuat ria yaitu orang-orang yang gak pernah lalai terhadap sholatnya. Maka celakalah orang yang sholat. Itu tertulis dengan jelas dalam Al-Quran. Orang yang sombong, yang gak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat. Artinya apa? Gak diterima sholat sama sembayangnya. Guru kamu siapa? Sholat sampai tua gak diterima sholatnya. Makanya belajar agama, ini nabinya lagi ngurusin semua ajaran agama. Itu intinya. Makanya guru kamu siapa? Al-Quran. Berpegangnya kemana? Berpegangnya ke Al-Quran aja. Itu intinya. Yang berbuat dia yaitu orang-orang yang gak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat. Artinya orang yang sombong, orang yang suka ngebanding-bandingin sholatnya, sembayangnya, perbuatan ibadahnya sama perbuatan ibadah atau sembayangnya atau sholatnya orang lain, nggak diterima sholat sama sembayangnya. Kenapa? Karena tertulisin dengan jelas di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'un. Guru kamu siapa? Udah, makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Udah, itu intinya. Terus kalau ada orang yang ngelarang orang belajar ke Al-Quran, lapor aja kepada Pak Polisi atau Pak TNI atau ada status dan lain sebagainya. Udah, gitu aja intinya. Dan enggan memberi bantuan atau orang yang pelit. Jadi intinya bagaimana? Intinya nih, meskipun udah bersedekah 2,5% tepat sasaran, kalau ngelihat orang yang kesusahan atau orang yang kelaparan, itu wajib nolong juga. Tapi menolong itu 1 kali atau 2 kali. Meskipun udah ngeluarin 2,5% tadi, ngeliat orang yang kesusahan atau kelaparan, wajib nolong juga. Tapi menolong itu 1 kali atau 2 kali.
Kenapa? Karena bokap sama nyokap nggak suka makhluk-makhluknya saling memanfaatkan atau dimanfaatkan, makanya diwajibin bersedekah 2,5% tepat sasaran. Kalau ingin ngasih guru, ulama atau orang-orang yang mampu, duitnya dilainin, jangan duit yang buat bersedekah, nanti bukan dapat pahala tapi dapat dosa, itu intinya. Itu kan pahalanya gede. Terus di surah Abasa ada peringatan agar nggak ngebeda-bedain orang lain. Orang yang ngebeda-bedain orang lain sholat sama sembayangnya nggak diterima. Tapi ngedidik orang lain sama ngedidik keluarga sendiri berbeda, dosa apa enggak? Enggak dosa. Yang dosa itu ngedidik orang lain sama ngedidik orang lain berbeda, baru dosa. Makanya di saat orang lain berkhianat, siapa yang enggak akan berkhianat? Al-Quran. Makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Jangan berpegangan sama orang, nanti kecewa. Orang kalau bisa jaga kelakuan, taat hukum agama, taat hukum negara, ya dijaga sama Al-Quran. Itu intinya. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai tujuan hidupnya sendiri-sendiri, nggak harus selalu diperhatiin atau dideketin atau ditinggalin. Itu intinya. Ya saya mah itu hobinya kayak begitu. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Hobinya mah cuma pengen bikin orang yang lain tersenyum, ngeliat mbaknya tersenyum, ngeliat mas-masnya tersenyum, atau itu intinya. Ya kadang-kadang cinta itu kayak gitu, nyakitin. Hidup ini masih tentang cinta dan kebencian. Jangan pernah ngebenci karena cinta. Kenapa? Karena pada dasarnya cinta itu diciptain untuk menghapuskan kebencian, bukan menciptakan kebencian. Jadi mbak-mbaknya, mas-masnya kalau jatuh cinta terus membenci, jangan jatuh cinta. Kenapa? Karena cinta itu diciptain untuk menghapuskan kebencian, bukan menciptakan kebencian. Orang kalau udah membenci karena cinta, udah susah, nggak ada obatnya. Itu makanya nggak ada obatnya. Makanya kalau mencintai segala sesuatu harus dengan batasan agama, jadinya nggak terluka, terus nggak ngebenci dunia, terus nggak ngomong hidup ini nggak adil. Itu makanya jangan ngomong kayak begitu. Kenapa ngomong hidup ini nggak adil? Pendidikan tadi kadang-kadang mau lucu aja, kadang-kadang suka ketawa sendiri, kadang-kadang. Makanya pendidikan, makanya kalau nggak mau sekolah dipaksa, masih nggak mau sekolah juga ya dieksekusi. Kenapa? Karena kesetaraan atau kesamaan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia itu bisa terciptanya dengan apa? Dengan pendidikan dan rasa takut akan hukuman. Metode pembelajarannya udah yang baru, dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Terus semua partai itu satu kepemimpinan di bawah Partai Nasional Indonesia. Makanya gampangnya kalau milih pemimpin di suatu negara atau di suatu daerah, milih yang ngejaga keberlangsungan aja, udah gitu aja. Pendidikan agama yang kemarin-kemarin kan udah lengkap. Yang kemarin-kemarin revolusi mentalnya itu kan udah itu ya sama kayak dulu, cuman nggak satu agama, tetap 3 agama, tetap Buddha aliran Al-Quran, Hindu aliran Al-Quran, Islam aliran Al-Quran. Cuman tarian yang perempuannya jangan ada diganti sama seperti kayak pertunjukan reog atau lain sebagainya, agar selalu dijaga sama simbah-simbahnya. Al-Quran itu ada tiga bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab mau dihapus, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Udah itu 3 doang biar nggak lupa sama nenek moyang, nggak lupa.
Semua orang itu orang Jawa, yang hidup di seluruh dunia itu orang Jawa semuanya. Yang ngebedain itu cuma kelakuan doang. Udah itu intinya. Nanti sambung lagi. Love you semuanya. Ini kameranya nggak ada yang dibalikin. Ada foto. Nah, tangan kirinya tulisannya IRY, ada tulisan IRY-nya. Tempelnya. Tangan kanannya tulisannya NW. Makanya yang punya kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Kalau doa kita ada Allahumma bait baini wa baina khotoyaya ba'da, artinya apa? Artinya ya Allah yang punya kerajaan di timur dan kerajaan di barat. Itu intinya, mau percaya silahkan, nggak mau percaya silahkan. Terus mau nanya apa lagi ya? Mau ngejelasin apa lagi, saya lupa. Saya itu setiap bikin video, pelaku indoktrinisasi itu selalu bermain-main dengan pikiran saya. Makanya kalau udah nggak mau jujur, dikasih waktu 1 minggu, terus kalau ingin ngelakuin pengeksekusian, disumpah semuanya dengan Al-Quran. Semuanya disumpah dengan Al-Quran. Siapa aja yang disumpahnya? Tersangkanya, korbannya, RT-nya, RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, wali kotanya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, perwakilan dari PBB sama perwakilan dari seluruh dunia, sama masyarakatnya, disumpah semuanya dengan Al-Quran. Jadi nggak menimbulkan fitnah. Bukannya orang gila yang asal ngebunuh orang aja, bukan. Semuanya disumpah dengan Al-Quran. Udah itu intinya. Jadi nggak ada yang membenci satu sama lainnya. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencintai agama, mencintai negara. Dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan satu sama lainnya. Pemerintahan juga sama, mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya. Masyarakat yang mana yang dijaga? Yang taat hukum agama sama hukum negara. Jadi jangan takut pada berkhianat. Makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Orang yang ngebunuh orang yang gak bersalah, yang mati yang ngebunuhnya, bukan orang yang gak bersalahnya. Jadi kalau keluarga kalian jadi korban, itu salah diri kalian. Gak usah bawa nama orang. Kadang-kadang lucu. Di akhirat kayak begitu kelakuannya. Itu intinya. Lucu, ya lucu. Makanya agama itu tujuan hidup. Orang kalau nggak punya agama, itu nggak bakal punya tujuan hidup. Rajanya Cina juga sama, saya juga. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Love you semuanya. Ya ngomong assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngomong kayak gitu. Yang lainnya pada berpikirnya lain. Itu intinya. Setiap warga negara itu mempunyai gaji yang tetap. Yang penting jangan melanggar hukum agama sama hukum negara. Saya bikin video di Facebook itu secara sadar, nggak ada yang diedit-edit. Terus mau orang mana aja tulis aja. Tulis aja di Facebooknya. Yang penting disumpah sama Al-Quran. Nggak usah takut. Tinggal itu gitu intinya. Kan udah jelasin. Udara bisa jadi saksi. Pohon bisa jadi saksi. Semua bisa jadi saksi. Jadi jangan takut. Bisa dibuktiin dengan kematian. Itu intinya. Ya kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum berarti siap dihukum dong. Jangan lari dari hukuman. Lama kurungan sama penderitaan tergantung hukumannya tadi. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum yang harus meninggal, ya harus meninggal. Jangan lari dari hukuman. Nanti lama kurungan sama penderitaan terus bertambah. 1 detik desilin 2 triliun tahun. Hidup baru puluhan tahun aja lamanya minta ampun. Itu intinya.
Sekarang tanggal 26 September tahun 2025. Hari Jumat.